Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, alhamdulillah di hari Rabu kita ketemu lagi pembelajaran matematika dengan bab baru, yaitu bangun ruang di halaman 85. Sebelum Ibu menjelaskan tentang bangun ruang, maka kita mereview dulu tentang lingkaran. Diulang ya, dilihat catatannya. Lingkaran adalah sekumpulan titik-titik pada bidang datar, dan titik-titik tersebut memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik tertentu. Di dalam lingkaran itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah titik pusat, kemudian jari-jari, tali busur, diameter, apotema, keliling, juring, tembereng, dan luas. Kemudian dalam lingkaran itu ada yang disebut pi atau pendekatan pi, yang bisa digunakan adalah 3,14 apabila bukan kelipatan 7 dan 22/7 apabila kelipatan 7. Rumus keliling lingkaran adalah jika diketahui diameter, maka gunakan rumus K sama dengan pi kali D. Jika diketahui jari-jari, maka rumus kelilingnya adalah K sama dengan 2 kali pi kali R. Rumus luas lingkaran L sama dengan pi R pangkat 2. Jika setengah lingkaran, maka di depannya dikasih setengah, berarti setengah dikali pi dikali R pangkat 2. Jika 1/4 lingkaran, maka L sama dengan 1/4 dikali pi dikali R pangkat 2. Dan jika 3/4 lingkaran, maka rumusnya adalah L sama dengan 3/4 pi R pangkat 2. Nah, itu ya. Itu adalah sekelumit yang harus kalian ingat tentang lingkaran. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke bab 3 tentang bangun ruang. Bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang, yaitu tenda, kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola, dan lain sebagainya. Nah, di kelas 6 ini kalian akan belajar bangun ruang tentang luas permukaan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola, serta volume bangun ruang dari prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Kenapa kubus dan balok tidak dibahas di kelas 6? Karena kubus dan balok sudah pernah dibahas ketika kalian kelas 5. Volume kubus, volume balok, luas permukaan kubus, luas permukaan balok. Silakan dibuka lagi yang buku kelas 5 tentang kubus dan balok. Jadi di kelas 6 itu sudah tidak dibahas lagi, tapi kalian harus sudah paham tentang kubus dan balok ya. Yang di kelas 6 yang dipelajari ini saja. Karena kelas 6 itu sebagian mengulang dan sebagian ada materi yang baru. Jadi 5 bangun ruang ini yang akan kita pelajari. Insya Allah mudah-mudahan waktunya cukup ya. Makanya kalian harus diperhatikan dengan seksama. Nah, sekarang kalian buka halaman, kita langsung ya ke halaman 90 dan 91. Prisma. Nah, yang bangun ruang pertama yang akan kita bahas dan kita kupas tuntas adalah tentang prisma. Apa itu prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi yang pertama berbentuk persegi panjang.
Sisi yang pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sedangkan sisi yang lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, perhatikan di sini di halaman 90. Ini adalah salah satu contoh dari bangun ruang prisma tegak segitiga. Ya. Karena dia sisinya ada yang berbentuk segitiga. Namanya prisma tegak segitiga. Lihat, tadi katanya prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Ya, betul ya. Sisi yang pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Ini sisi pertama itu pinggir. Ini anggap kamu bayangkan ini adalah sebuah tenda. Sisi yang pertama itu yang sebelah sini ya, pinggir sini. Nah, ini kan segi banyak, sejajar, dan kongruen. Kongruen itu apa? Kongruen itu adalah sama dan sebangun. Nah, kemudian sisi yang lainnya berbentuk persegi panjang. Nah, ini sisi yang di depan ini berbentuk persegi panjang, ya. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Ini ada yang berbentuk segi tiga, ya. Nah, sudah paham ya? Ini adalah bangun prisma segitiga. Yang pojok-pojok ini, nah ujung-ujungnya ini namanya adalah titik sudut. Ya. Kemudian yang ini, bagian yang tengahnya ini, nah ini namanya sisi atas. Karena dia tempatnya di atas. Kemudian yang ini namanya sisi bawah atau alas. Nah, yang di kanan dan di kiri itu namanya sisi tegak karena dia berdiri, ya. Yang tadi dikatakan sisi tegak adalah sejajar dan kongruen, sejajar dan sebangun. Kongruen itu apa? Tadi sama dan sebangun. Ini namanya sisi tegak. Sudah? Nah, yang ini dari bawah ke atas ini yang berdiri namanya ini dia tinggi. Garis ini nih. Nah, dari bawah ke atas dia tinggi. Kemudian rusuk. Rusuk yang mana? Rusuk itu ini, garis. Nah, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, ini rusuk, 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 rusuk. Paham ya? Ibu ulangi. Yang berbentuk pojok-pojok ini, nah ini namanya titik sudut. Nah, kemudian yang berbentuk segitiga yang di atas nih tengah-tengah, ini namanya sisi alas. Kemudian bentuk segitiga yang di bawah, ini namanya, ini sisi atas, ini sisi bawah atau sisi alas. Alas itu di bawah, ini sisi atas. Ya. Kemudian yang di kanan dan di kiri ini namanya sisi tegak, dengan yang di depan juga sama nih, persegi panjang. Kanan dan kiri adalah segi banyak. Nah, ini namanya sisi tegak. Kemudian garis. Nah, ini garis. Ini namanya rusuk. Setelah ada rusuk, kemudian yang berdiri dari bawah ke atas, nah ini namanya tinggi. Paham ya? Nah, jika kita buka prisma segitiga ini akan seperti ini. Jadi memiliki sisi tegaknya ini yang di depan, yang di kanan, di kiri, ini tadi yang menghadap depan, ya. Kemudian ini sisi alasnya dan ini sisi atasnya. Ini adalah tingginya. Paham ya? Nah, insya Allah paham ya. Sekarang lanjut ke halaman 91. Kalau tadi ada prisma segitiga, sekarang di sini masih bangun prisma tapi beda namanya. Yang ini namanya prisma
segi 6. Oh iya, Ibu ingin memperkenalkan dulu bahwa prisma tadi kita sudah tulis pengertiannya, sudah jelaskan pengertiannya. Sekarang prisma itu memiliki beberapa bentuk. Nah, ini dia nih. Nah, prisma itu memiliki beberapa bentuk. Yang pertama bentuknya seperti ini, yang tadi adalah prisma tegak segitiga. Karena dia ada alasnya yang berbentuk segitiga. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga. Kemudian yang kedua adalah prisma tegak segi 4 atau balok. Jadi balok itu bisa dikatakan prisma tegak segi 4. Selanjutnya yang bentuknya segi 5 atasnya atau dan alasnya. Nah, ini namanya prisma tegak segi 5. Dan yang terakhir gambarnya adalah karena alasnya berbentuk segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka disebut prisma tegak segi 6. Nah, ini adalah jenis-jenis prisma. Kelihatan ya? Ada prisma tegak segitiga, prisma tegak segi 4 atau balok, prisma tegak segi 5, dan prisma tegak segi 6. Sekarang kalian catat ciri-ciri prisma. Nah, kita akan bahas di sini. Ciri-ciri prisma di halaman 91. Di sini namanya apa? Nah, ini yang pertanyaan ini akan kita bahas bersama. Ini merupakan ciri-ciri dari prisma segi berapa? Segi 6. Ya. Sebelum masuk ke ciri-ciri, kalian catat dulu sifat-sifat prisma. Tulis ya. Sifat-sifat prisma. 1. Memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen, dalam kurung sama dan sebangun. 2. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. 3. Prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. 4. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Jadi sifat-sifat prisma ada 4. Silakan dicatat yang tadi ya, diulang lagi audionya supaya kalian tidak tertinggal. Nah, setelah ke sifat prisma, kita masuk ke ciri-ciri prisma. Perhatikan di sini. Di sini ada prisma segi 6. Sengaja Ibu beri nama alasnya A, B, C, D, E, F. Sedangkan sisi atasnya G, H, I, J, K, L. Untuk memudahkan kita ya. Sekarang kita lihat pertanyaannya nih. Ini adalah ciri-ciri dari prisma. Nah, ciri-ciri prisma. Yang A, apakah nama bangun tersebut? Betul. Kita tulis prisma segi 6. Berapakah jumlah titik sudutnya? Berapa coba, ayo. Berapa jumlah titik sudutnya? Coba kita hitung. Titik sudut itu yang ini ya, pojok. Titik A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada berapa titik sudutnya? Ada 12 titik
sudut. Nah, apa saja titik sudutnya? Kita tuliskan di sini ya. Jadi titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, apalagi G, H, I, J, K, L. Terakhir ya. Ditulis oleh kalian. Boleh di buku paket, boleh di buku tulis. Sekarang yang C. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Berapa? Ayo. Nah, sisi tegaknya ya ini. Yang kongruen tadi katanya, yang sama dan sebangun. Mulai dari sisi alasnya dulu. Ya. Sisi alasnya berarti ini 1. Kemudian berhadapan dengan yang atas 2. Ya. Kemudian yang depan ini 3 dengan yang belakang 4. Kemudian 5. Terus 6. Yang belakang ini 7 dengan yang ini 8. Berarti ada berapa sisi tegaknya? Ada 8 sisi tegak. Nah, yang D, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Apa coba? Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Nah, ini sisi tegaknya itu apa bangunnya? Hah? Iya, 2 bangun berbentuk, aduh nggak muat ya. 2 bangun gini deh, 2 bangun berbentuk segi 6. Terus 6 bangun berbentuk apa? Persegi panjang. Kalian tulisnya yang rapi di buku ya. Ini ibu nggak muat, nggak cukup. Nah, sekarang yang E, berapakah? Oh, maaf, tadi yang C ya. Yang C, berapakah jumlah sisi tegaknya? Ada 8. Kita masukin deh ke sini nih. Dari alasnya dulu. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini. A, B, C, D, E, F. Berarti alasnya adalah A, B, C, D, E, F. Kemudian sisi atasnya. Berarti G, H, I, J, K, L ya. G, H, I, J, K, L. Kemudian sisi tegaknya. Sisi tegaknya yang mana? Nah, ini ya dari sini. A, B, H, G. Kemudian mana lagi? Berhadapan dengan yang ini. A, B, H, G, terus B, C, I, H ya. Terus kalau menyebutkan jangan C, D, I, J. Jangan, kan ini sesuai garis. C, D, J, I ya. C, D, J, I. Terus apa lagi? D, D. Nah, sisi yang ini ya. D, E, J, K. Maaf, D, E, K, J. D, E, K, J. Terus sisi yang sebelah sini. F, A, G, L. Terus satu lagi yang belum. Mana? Coba mana? Nah, ini ya, E, F, L, K.
Nah, selesai kan? Nah, sekarang kita masuk ke E. Berapa jumlah rusuknya? Berapa coba? Rusuk itu garis ya, kita hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, terus 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, mana lagi? Berhadapan ini ya. 17, 18. Berarti jumlah rusuknya ada 18 rusuk. 18 rusuk. Mana aja? Ah, rusuk ya, banyak nih. Rusuk alas. Rusuk alasnya berarti yang ini ya. Apa aja nih? Berarti garis yang ini, AB, BC. Nah, AB, BC, kemudian CD ya. DE, EF, FA. Nah, begitu menyebutkannya ya. Jadi nyambung garisnya, jangan AB terus ke sini nggak boleh. Jadi AB, BC, CD, DE, EF, FA. Itu ya. Kemudian rusuk atasnya. Rusuk atasnya berarti dari sini. GH, HI ya. GH, HI, IJ, apalagi JK, terus KL, LG. Nah, sekarang rusuk tegaknya. Yang tegak-tegak nih. Berarti GA, HB ya, GA dengan HB. GA, HB. Terus mana lagi? Ini ya, IC, JD. IC, JD, apalagi? Mana lagi coba? Ini. Aduh, KE. Nah, ini ya, KE dengan LF. Nah, itu selesai ya. Dicatat di buku kalian, jangan seperti ini biar rapi di buku kalian. Kemudian kita masuk lagi ke F. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Namanya apa tadi? Sisi alas dan sisi atas? Iya, segi 6. Apakah memiliki bangun yang sama? Jawabannya iya. Berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Berapa coba tadi sisinya? Berapa? Berarti yang depan ini dulu ya. 1, 2, 3. Berarti berhadapan dengan yang belakang. 4, 5, 6. Ya, betul? Nah, kemudian atas, bawah, 7, 8. Nah, berarti 8 sisi ya. Bisa ya? Nah, sekarang tugas kalian adalah menyalin yang tadi sudah Ibu bahas bersama dengan kalian di buku paket. Nah, kalau yang keterangan ininya di buku tulisnya. Ya. Nah, sekarang sekalian ditulis bahwa dari prisma segi 6 ini kita dapatkan rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Dan luas permukaan prisma adalah dalam kurung 2 dikali luas alas ditambah
keliling alas kali tinggi prisma. Atau ditulis dengan kalimat matematikanya adalah luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali LA. LA itu adalah luas alas ditambah KA kali T. KA adalah keliling alas dikali T. T itu tinggi. Nah, ini rumusnya silakan dikotakin atau distabiloin. Ini rumus volume prisma, yang ini rumus luas permukaan prisma. Ya, sampai di sini untuk hari ini. Silakan disalin. Tidak ada tugas. Tugasnya adalah kalian menyalin catatan ini ke dalam buku tulis kalian dengan rapi. Ya. Ibu cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.